Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini baru selesai mengadu kepada Allah SWT, sholat malam. Bukan ria, bukan maksud ria. Mengadu, kenapa Atta Halilintar menghapus video kami? Padahal kami datang ke podcast Atta Halilintar itu dengan niat baik loh. Bahkan uangnya nggak seberapa dikasih Pak Atta Halilintar, ya. Istilahnya hanya habis buat makan soto saja gitu. Kami promosikan sedemikian rupa. Kami bikin sekarang kami dapat uang banyak dari Atta Halilintar. Saking kaminya tahu rasa terima kasih. Karena sudah diwawancara oleh Mas Atta Halilintar. Kalau bicara masalah kami ingin cari ketenaran, Atta Halilintar masih main gundu, saya udah main film. Saya dulu satu frame sama Mas Matias Mucus. Waktu sinetron Pondok Pak John dan Tahta tahun 90. Di Tenda Biru Pondok Indah. Saya juga anggota Parvi tahun 1999. Saya juga presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia, presidennya artis. Makanya saya nggak tahu ya, Allah memberikan begitu banyak karunia kepada saya, ya, sehingga saya banyak dipercaya orang gitu loh, memimpin ini, memimpin itu, ketua umum lembaga KPK, ketua Satgas Anti Narkoba Nasional, ya kan, direktur dalam beberapa perusahaan. Saya punya PH, saya punya studio rekaman, gitu. Saya punya semuanya, tapi saya nggak menyombongkan. Jangan nganggap rendah orang. Kami ini sedang memperjuangkan dukun yang sedang terjolimi. Itu bagian daripada masyarakat Indonesia. Itu bagian daripada kearifan lokal. Saya berterima kasih sekali sama Mas Atta kemarin. Waktu Mas Atta mengundang kami. Dan kami tidak ada niat viral-viralan. Nggak ada. Kan saya sudah bilang, sebelum saya podcast sama Mas Atta. Bahkan di podcast itu saya minta maaf sama Mas Atta. Dulu pernah melaporkan Mas Atta mendampingi klien saya. Karena Mas Atta menyepelekan tata cara sholat. Saya bilang, Mas Atta, dengan gentleman saya bilang, Mas Atta, saya dulu pernah mendampingi klien saya minta maaf jika saya punya kesalahan. Melaporkan Mas Atta di Polda Metro Jaya. Dan Mas Atta juga iya mengamini. Gitu. Saya orang paling fair, Mas. Gitu. Dan saya kalau berbicara membela klien, saya akan maksimal. Jangan terpengaruh pada netizen. Netizen biasa itu. Cuma yang saya sayangkan Mas Atta ini, keluarga Gen Halilintar tuh baik banget Mas Atta. Kenapa Mas Atta menghapus video kami? Padahal kami itu sedang menjelaskan tentang hinaan mereka. Kami mengcounter. Ya, walaupun kami juga di luar sana sudah mengcounter. Kami mengonter di podcast Mas Atta. Kenapa dihapus tanpa ada konfirmasi pada kami? Lalu Mas Atta beberapa hari ini saya lihat, saya pantau, mengundang beberapa orang yang menurut saya berlabelkan agama. Justru ini yang berlabelkan agama tapi menghujat sesama. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Hah? Tadi saya nonton Denis Cadel dengan nyata dan gamblang tanpa halangan, tanpa ada yang nyetop, ya, mengatakan berulang-ulang, padahal sudah ditegur ya oleh Jindan, jangan, bahwa dukun itu cabul dan penipu, berulang-ulang. Mas Atta, andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar, saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan ke polisi. Saya nggak main-main Mas Atta. Saya nggak main-main. Tapi saya nggak ada perasaan seperti itu kepada keluarga Gen Halilintar. Karena saya sangat angkat topi. Sangat islami. Saya sangat menghargai. Saya nggak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar. Makanya kami membanggakan Mas Atta dengan uang yang gak seberapa. Hanya dikasih buat beli ya ketoprak atau apa. Kami gaung-gaungkan seperti itu. Wah, inilah uang Mas Atta. Padahal orang sekali bersaya Mas Atta. Sebenarnya gak pantas bicara begitu. Kami memang orang gak punya Mas Atta. Dukun ini orang gak punya. Itu.
Ya, orang nggak punya. Tapi saya punya Mas Atta. Saya punya. Saya orang punya. Tapi kalau dukun-dukun ini memang sebagian orang nggak punya. Kalau saya pribadi punya. Gitu. Hanya saja Mas Atta mungkin kesempatannya punya uang cash untuk membeli Lamborghini dan lain-lain sehingga sohor gitu. Kalau saya hanya punya aset, tapi nilainya juga nggak kalah sama kalian. Nilainya juga nggak kalah sama kalian. Gitu. Kalau untuk sombong-sombongan duniawi ini apa sih, semua titipan. Gitu. Saya sayangkan kenapa saya ini dihapus podcast saya gitu loh. Walaupun itu haknya Mas Atta. Padahal ini kan ngeblunder di mana-mana berita ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dihapus? Itu merupakan satu dosa besar Mas Atta kepada kami. Kami yang udah ikhlas jauh-jauh. Kami bawa mobil sendiri-sendiri Mas Atta. Bensinnya tuh gak sesuai dengan apa yang Mas Atta kasih. Buat makan aja habis. Bawa mobil sendiri karena niat baik. Kami sengaja. Woi, Atta Halilintar yang undang. Yuk kita berangkat yuk. Yuk kita saling dukung. Gitu. Kalau bicara nyari pansos, Mas Atta belum masuk ke Google. Nama saya udah ada di Google. Ini maaf sekali lagi. Saya akan memperlakukan orang yang sama. Lebih maksimal dari orang yang sama. Misalnya sama baiknya saya lebih baik. Sama jahatnya saya lebih jahat. Sama sombongnya saya lebih sombong. Sama merendahnya saya lebih merendah. Gitu. Jadi makanya tempo-tempo orang kadang kesel sama saya. Dan semua kebiasaan saya itu bukan karena saya ngarang-ngarang. Saya nantang Ustadz Dery Sulaiman untuk diskusi. Bukan saya nggak bisa agama. Saya bisa. Makanya ada batin saya yang ingin saya pertanyakan kepada orang-orang yang ahli agama. Seperti Ustadz Dery Sulaiman, Gus Miftah. Ayo podcast bersama saya. Kita ngobrol. Gitu loh. Tolong dijawab. Karena ini pertanyaan ini seumur hidup akan saya tanyakan kepada siapapun. Termasuk pendeta itu, si Ibrahim Koplak itu. Ya, pendeta Saifuddin Ibrahim itu, si Koplak itu dari Bima. Udah saya undang berapa kali tuh, nggak datang dia, nyalinya nggak ada. Termasuk Dery Sulaiman kabur dari grup WA. Ini pertanyaan dalam batin saya loh, yang harus dijawab oleh kalian. Kalian pendakwah. Coba Mas Atta, Gus Miftah mengejek dukun, katanya jelek istrinya. Bisa pelet tapi kenapa istrinya jelek-jelek? Nah, itu kan penghinaan lagi. Ya, Denis Cadel, dukun penipu dengan tegas dan lugas. Kenapa kami yang tidak sama sekali mampu sebenarnya, sama sekali tidak mampu lah di dunia media sosial, dan tidak ada niat juga untuk jadi viral Gus itu, hanya saja kebetulan dia viral. Kenapa dihapus videonya? Itu aja sih pertanyaan kami. Dan ingat Mas Atta, dosa terbesar Mas Atta adalah pada kami saat ini. Mas Atta bisa mendapat pengampunan dari jutaan manusia atau miliar manusia. Tapi kami belum memaafkannya. Kenapa? Kami mau tahu kenapa sih gitu. Salah kami apa? Padahal para dukun ini semuanya mengangkat topi pada Mas Atta. Khususnya keluarga Gen Halilintar. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.